selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada siang hari yang cerah ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga Bapak dan Ibu mampu hadir ke dalam acara seminar aksi nyata CDP Angkatan 10 pada siang hari ini. Dan seterusnya, salawat berandakan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 14 Toto Ormalintang, yaitu Bapak Nuzirwan Effendi SPD MM, dan seterusnya Bapak Ibu pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Metrisno Putra SPD MPD dan Ibu Yaris Warmida SE. Baik, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru-guru hebat SMPN 14 Toto Ormalintang yang hadir pada saat sekarang ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara kita dengan pembacaan basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik, sebelum kita mendengarkan materi kita pada hari ini, marilah kita break sejenak, yaitu dengan menggunakan ice breaking. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri semuanya. Ini karan, jangan Ya. suap. Baik Bapak Ibu, walaupun materinya mikrofonnya bermasalah, kita lanjut saja ya. Baik, ketika saya bilang door, Bapak Ibu juga harus jawab door. Kita cek door. Semuanya ketika saya bilang door, Bapak Ibu juga responnya door. Kita pakai ini simbol tembak aja ya. Door. Atas lagi door. Door. Baik, untuk yang kedua kalinya, ketika saya bilang door, Bapak Ibu responnya juga door. Paham Bapak Ibu? Oke, kita tes. Door. Lagi door. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Ketika saya bilang door, Bapak Ibu responnya door. Oke, door. Lanjut kedua. Door. Oke, yang ketiga ini saya ucapkan bom ya. Kalau seandainya kita terkena bom, bagaimana ekspresi kita? Gitu ya, boleh. Silakan ekspresikan diri Bapak Ibu masing-masing. Saya orang kena bom, boleh. Apa namanya? Tertentang, jangan tidur. Jangan tidur juga Bapak Ibu, karena kita akan belajar banyak lagi. Ya, kita tes. Bom. Oke. Kita ulang lagi. Door. Bom. Baik. Berdasarkan dari ice breaking tadi, apa moral value-nya yang bisa Bapak Ibu tangkap di situ? Apa manfaat dari ice breaking yang saya berikan tadi? Konsentrasi. Oke, terima kasih Bapak. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Fokus. Tanggung jawab. Ya, boleh di situ adanya tanggung jawab. Ada tahap 1 door, tahap 2-nya ada door. Responnya juga sama. Yang ketiga, ketika dibilang bom, Bapak Ibu langsung menyerah diri. Jadi kita ambil dari ada tingkatan 3 tanggung jawab di situ ya. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Yang kita ambil dulu dari
Tanpa tanggung jawab. Lempar tanggung jawab. Oke, yang kedua ada dadadadadad, juga dibalas dengan dadadadad. Apa maksudnya? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, menyimak ya, respon yang sama. Ada yang dikerjakan tapi hasilnya tidak maksimal, tidak memperdulikan hasil. Misalnya, ada kita diberikan tanggung jawab, kita tetap laksanakan tanpa menolak, tapi hasilnya asal jadi. Nah, yang pertama ketika bilang dor dan teriakannya juga lebih kuat, berarti itu adalah tingkatan tanggung jawab yang pertama. Kita kasih diberi sesuatu dan kita respon juga dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang, cukup, silakan duduk kembali. Baik, kita masuk ke dalam susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu seminar aksi nyata yang dipemateri oleh Ibu Yanis Wardina SPD yang berjudul dengan baik, mohon maaf Ibu. Baik, kita langsung saja ke susunan acara kita. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Al-Fatihah dan Nice Breaking tadi, semoga kita yang berada di dalam ruang ini mendapat semangat dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum pemateri dimulai, kami minta terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Toto Al-Malintang, yaitu Bapak Nuzirwan EPG SPD MM. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang ikut hadir dalam kegiatan seminar ini. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu pemateri seminar hari ini, yaitu dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Yaitunya yang pertama Ibu Yanis Wardina SE, calon guru penggerak angkatan 10, dan Bapak Lendrisno MPD, juga calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu majelis guru beserta staf dan pegawai yang sudah hadir di dalam kegiatan seminar ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, kecerdasan, banyak kenikmatan yang kita terima pada sini yang bernilai positif berpihak kepada murid. Artinya bapak-bapak dan ibu ini sudah membuat bentuk budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian kami mengharapkan jadikanlah budaya positif itu menjadi budaya selamanya. Jadikanlah budaya positif itu menjadi kebiasaan di sini. Kalau belum muncul, kita munculkan, kita ajak. Kalau Bapak ini sudah mengetahui ini cara mengajaknya dan ibu ini. Jadi itulah saudara Bapak dan Ibu yang sampaikan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru penggerak, kami menumpangkan amanah pendidikan nasional ini kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bukan menjadi CGP lagi di sini nanti, menjadi GP saja, guru penggerak saja. Kalau kami sendiri 1
ditingkatkan lagi jadi struktur nasional. Sedangkan sekolah hanya itu seperti ini. Itu. Jadi ada suatu saatnya nanti GTK itu akan datang sini. Padahal di pemerintah daerah sekarang ini di dinas pendidikan masuk pada dua seorang fasilitator sekolah terkait itu. Cocok satu itu. Jadi itulah yang kami harapkan kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian contoh budaya positif yang negatifnya yang telah dilaksanakan ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sudah seperti yang telah terjadi di SD Durian dan Bonggo. Jangan sampai ada kita yang seperti itu. Sampai saat ini belum terselesaikan. Kami PGRI juga sudah masuk ke dalam lingkaran itu. Ada siswa yang terbakar dari bulan Februari itu terbakarnya, meninggalnya baru bulan Mei kemarin. Itu pada saat kondisi seperti itu. Kalau pada saat kondisi PPM biasa misalnya, sudah Bapak Ibu meninggalkan kelas, karena berkelahi, luka-luka misalnya. Kalau orang tuanya menuntut, guru yang mengajar jadi tersangka seperti sekarang. Kan guru olahraga disuruh guru, kan guru olahraga itu jadi tersangka sekarang. Dengan sampai terjadi seperti itu. Jadi pandai-pandailah dengan anak-anak didik kita cara menanganinya. Tidak bijaklah Bapak Ibu cara menanggapinya. Dengan kita memarahi, dia akan memvideokan. Dan tidak semua anak itu yang terkontrol oleh Bapak Ibu yang memiliki handphone. Bapak Ibu memarahi satu orang di sana, video saya itu sini. Kalau gini kan, sekarang ini namanya bully. Bully itu, padahal kita memberikan saran kepada anak. Video itu pembulian terjadi. Media sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengalaminya nanti. Kalau Bapak Ibu mengalaminya, sampai kami kepada pimpinan berurusan di sana sampai dengan kondisi SD 10 sekarang seperti itu. Sampai kepala sekolah itu masih berurusan sekarang ke Kapolres Pariaman. Bahkan guru olahraga itu sudah dinyatakan sebagai tersangka. Padahal dia tidak berbuat. Kira-kira lain cuma itu saja. Tanpa pengawasan. Mau Bapak Ibu suruh kemana anak ini harus di bawah pengawasan kita. Mau disuruh guru, kita mengawasi di sana. Mau disuruh salat, misalnya kita harus ada mengawasi di sana. Kalau ada sebagian sekolah kan ada seperti itu. Misalnya seperti saya di Sungai Limau dulu, guru ayo. Lah, kelas seno, kelas seno, kelas B, go. Anak guru, awak duduk-duduknya ya kan. Banyak pin kan. Syukur-syukur kalau kegiatannya lancar. Kalau ada terkendala, bapak ikuti jawab. Itu contoh nyata seperti itu. Tapi PGRI juga sudah masuk ke dalamnya sekarang untuk lembaga bantu hukumnya. Tetapi karena sudah dimediasi, tapi belum juga terselesaikan. Kami menunggu sekarang. Kalau ada pelaporan lagi dari tersangka ini untuk didampingi di pengadilan dan segala macam, PGRI nanti siap mendampingi. Ya, pendampingan itu
Kalau hukumannya 5 tahun jadi 3 tahun itu. Kalau hukumannya 1 tahun jadi 5 bulan. Tidak ada yang bebas. Jadi tidak enak dilihat, tidak enak didengar ada bapak ibu yang jadi tersangka. Lingkaran tersangka aja sudah menunjukkan profil kita. Artinya sudah masuk catatan polisi. Dimanapun dibuka nomor KTP bapak ibu, dimanapun saja, sudah tercatat sebagai tersangka di dalamnya. Jadi itulah kami pesankan. Kita ciptakan budaya positif ini, kita laksanakan dan kita kembangkan. Itu harapan kami. Saya kira hanya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Atas kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pemateri kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Yeris Wanida SE, dengan materi aksi nyata yang bertema tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, kepada Ibu pemateri kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Masih tetap semangat? Semangat. Yang lebih semangatnya kita semangat pagi aja lah. Walaupun semangat pagi, walaupun siang kita tetap semangat pagi. Coba kita semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah CP1 Kabupaten Malikang, yang saya hormati juga teman saya, yaitu yang seangkatan dengan saya CGP, itu adalah Bapak Detrisno. Yang saya hormati juga rekan-rekan guru beserta para pegawai yang telah hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, pada siang hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di sini dalam rangka mensukseskan demi kelancaran tugas kami sebagai calon guru bendera, yaitu membuat aksi nyata dengan penyerapan, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif budaya positif di sekolah. Ya, ini merupakan tugas kami di CGP Angkatan 10 ini, yaitu membuat aksi nyata. Ya, ini yang kami berikan. Dari judul itu budaya positif, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terbayang dengan tulisan budaya positif itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu. Kebiasaan yang positif. Perlu tidak budaya positif ini diterapkan di sekolah kita? Budaya positif ini sangat perlu kita terapkan di sekolah, karena ini juga bisa memotivasi peserta didik kita untuk motivasi dalam dirinya untuk lebih berkegiatan yang lebih positif lagi demi menjadikan mereka siswa yang lebih bertanggung jawab
berdisiplin, berakhlak mulia, ya sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dengan dimensi itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah. Ya, tujuan pendidikan yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan pendidikan bagi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mensukseskan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini dengan budaya yang positif. Ya, apa itu budaya positif? Nanti dia. Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, pada budaya positif ini ada konsep intinya, itu ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kelimanya ada motivasi perilaku manusia. Keenam ada posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah kita dapat menyediakan lingkungan juga yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira menurut Ibu apa ya? Contoh yang budaya positif di sekolah kita itu apa yang sudah pernah ada di sekolah kita? Oh ya, bersih-berseri berarti bersedekah setiap hari ya. Kemudian berdoa sebelum wajar. Sholat zuhur berjamaah. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi budaya positif ini memang sudah banyak kita lakukan di sekolah, tapi ini harusnya lebih maksimal lagi supaya budaya positif ini tetap berjalan terus. Ya, budaya positif yang pembelajaran dengan paradigma belajar itu juga di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi? Ada Bapak Ibu yang tahu enggak? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Pelajaran berdiferensiasi itu kita mengajarkan kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam kelas kita membedakan mana siswa kita itu yang visual, misalnya kan, mana yang audio visual, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi sebelum kita mengajar, kita sudah mengelompokkannya terlebih dahulu. Itu yang pembelajaran berdiferensiasi.
sia-sia. Apakah sudah pernah kita lakukan selama ini? Sudah. Mungkin sebagian kita sudah ada yang melaksanakannya, dan masih ada juga yang masih belajar yang berpihak kepada gurunya sendiri. Ya, kita sebagai guru ya tidak mungkin merubahnya langsung cepat, ya kan? Ya, pelan-pelan kita ubah bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada siswa tersebut. Nah, awalnya kita memang mengelompokkannya terlebih dahulu, setelah itu baru kita berikan dia pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Nah, di sini ada selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol dari perubahan itu yang dikemukakan oleh Bapak William Glasser. Dia mengatakan ada miskonsepsi itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru dalam mengontrol murid. Bagaimana seorang guru itu? Ya, pada dasarnya seorang siswa itu kita tidak bisa memaksanya untuk berbuat sesuatu kalau mereka memilih untuk tidak melakukannya. Jadi untuk kontrol guru di sini itu hanya menjadikan kebutuhan dasar yang dipilih murid saja. Mereka di sini kita tidak bisa memaksanya. Kamu harus seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalau anak itu tak mau dia kita suruh seperti itu, berarti itu yang namanya ilusi mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, di sini penguatan positif atau wujudan. Jadi penguatan positif atau wujudan berarti kita membujuk siswa kita. Ya, ini suatu bentuk kontrol untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak didikan kita. Itu ilusi yang kedua yang dikemukakan oleh Bapak William. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kita di sini misalnya membuat murid itu merasa bersalah. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, kamu terlambat terus, itu kan merasa dia bersalah. Nah, jadi kadang dia menyadari merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Bagaimana kita seorang guru? Nah, guru kadang ada pula dia menganggap berbicara dengan yang lemah lembut. Nah, kalau kamu seperti ini, apa kira-kira yang rugi tidak? Kan? Nah, kalau kita sudah bertanya seperti itu, anak-anak juga akan sudah merasa senang, ya kan? Jadi perasaan bersalah dia itu sudah mulai muncul dan hilang seketika. Yang keempatnya itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa ini yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab bahwa membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Itu membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Apa maksudnya itu, Bapak Ibu? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi di sini mungkin dia menganggap anak-anak ini bisa dipaksakan saja menurut kehendaknya, ya kan? Kamu harus buat ini, pokoknya harus selesai jam segini, kan gitu. Berarti sesuai dengan tanggung jawabnya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin bentuk miskonsepsi menurut Bapak William Glasser dari dalam bukunya yaitu Choice Theory. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah disiplin positif. Berkata disiplin
Apa kira-kira yang terbayang sama kita? Disiplin. Mungkin selama ini kita mengatakan disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi. Jadi disiplin itu mungkin sebuah pendekatan, ya, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan penghargaan yang bersifat eksternal. Disiplin positif itu, kalau disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam dirinya, dalam diri si anak ini, tanpa kita memberikan hukuman dan penghargaan. Dan kalau kita memberikan hukuman atau memberikan penghargaan, ya mungkin ini bersifat agak negatif ya. Karena kalau kita memberikan hukuman, memang apa yang kita suruh itu dia kerjakan, tapi di dalam hatinya dia akan bertongkol. Kadang-kadang dia merasa ingin balas dendam kepada orang tersebut, ya kan? Ya kan? Balas dendam dia. Nah, kalau nanti pulang sekolah bocorkannya ban sepedanya, ban motornya, misalnya kan? Itu kan membuat dengan hukuman itu membuat anak ini mempunyai rasa yang tidak nyaman pada dirinya. Jadi kedisiplinan itu mungkin rasa tidak kenyamanan pada diri si anak. Kemudian penghargaan, ya. Penghargaan itu mungkin semua orang kalau dikasih penghargaan, saya diberikan hadiah, ya kan? Kita contohkan saja lah dulu. Anak yang mau, siapa yang mau menyelesaikan tugasnya cepat waktu, misalnya kan? Itu kasih permen, misalnya kan? Pasti anak ini mau untuk mengerjakan dengan cepat, ya kan? Ini kan merupakan penghargaan. Apakah penghargaan yang kita kasih itu bisa memberikan dampak positif bagi anak? Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak, ya kan? Kalau dari ya hampir sama penghargaan itu dengan hukuman tadi, tapi penghargaan itu kan lebih baiknya gitu dari hukuman. Penghargaan kalau kita tidak memberikan penghargaan padanya lagi, dia tidak akan mengerjakan. Jadi positif nggak sama dia? Ya. Jadi penghargaan itu juga akan bersifat negatif. Ya, dia berasal dari dari luar, gitu kan? Dorongan dari luar juga, tapi yang bersifat agak negatif. Kan seperti itu. Biasanya contohnya anak SD atau anak kita saja di rumah kan? Kalau kita suruh ini dikasih uang dulu, baru dia mau kan? Kalau kita tidak kasih uang dia mau kan tidak? Tidak. Kalau kita biasakan memberikan penghargaan seperti itu juga akan berdampak negatif pada diri anak. Ya, selanjutnya itu disiplin positif itu juga bertujuan untuk mengembangkan kontrol diri, kepercayaan diri, dan tanggung jawab anak atas pilihan dan perilaku mereka. Jadi disiplin positif juga berfokus pada pembelajaran dari kesalahan, bukan pada penyalahan atau penghakiman. Itulah yang disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya menurut Diana Glasser mengemukakan juga bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nilai kewajiban menurut William Glasser. Ya, setiap organisasi pendidikan pasti memiliki nilai kebajikan yang disepakatinya bersama di sekolah. Contohnya itu nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi 9 pilar karakter
ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Nah ini dia. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada elemen ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Jadi anak kita ini bagaimana dia keyakinannya terhadap Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, akhlaknya kepada agamanya, ya kan? Yang kedua itu adalah mandiri. Jadi anak kita bagaimana dia mandiri. Mandirinya tanpa membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian bernalar kritis, ya. Bernalar kritis berarti di sini anak kita itu diharapkan mampu untuk membuka wawasannya dalam memecahkan suatu masalah misalnya kan, dia punya nalar yang kritis. Berkebinekaan global, bagaimana dia menghadapi kebudayaan yang beragam. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini berkolaboratif dan bekerja sama bersama teman-temannya dan warga yang ada di sekolah. Kemudian kreatif. Kreatif bagaimana siswa kita yang kreatif? Berarti siswa yang mampu untuk menciptakan apa yang bisa dia lakukan, yang dihasilkan, yang memberikan nilai yang positif. Kemudian nilai kebajikan sikap murid. Itu ibu sudah tahu nih semuanya adalah toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan mereka, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada lagi di sini 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dengan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Itu 9 pilar karakter. Yang nilai kebajikan yang lain itu adalah petunjuk seumur hidup. Bagaimana petunjuk seumur hidupnya? Ya dia dapat dipercaya. Kemudian lurus hati. Lurus hati berarti artinya lurus. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu petunjuk seumur hidup. Nah ini lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk dia supaya bisa berjalan dalam lancar kehidupannya. Itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana manusia itu mempertahankan hidupnya? Apa saja kebutuhan kira-kira yang untuk bertahan hidup? Ya, sandang, papan, pangan. Jadi anak-anak kita itu juga dia membutuhkan kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap kita ini punya keinginan rasa kasih sayang. Begitu juga dengan peserta didik kita, dia juga punya keinginan kasih sayang dan rasa diterima, baik dari orang tuanya, guru-gurunya di sekolah dan teman-temannya. Kalau mungkin rasa itu tidak dimilikinya, ya mungkin itulah yang terjadi, ada permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, yang ketiga itu adalah penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaan. Berarti di sini penguasaan dia. Misalnya dia ingin mencapai sesuatu. Nah, itu kalau dia mencapainya dengan baik, berarti dia menguasai. Kalau dia tidak mencapainya, berarti dia merasa bagaimana cara menguasainya. Maka dia akan berusaha untuk mencapai penguasaan dari dirinya. Yang keempat itu adalah kebebasan. Yang kebutuhan manusia itu kebebasan. Jadi setiap orang atau setiap anak itu ingin mempunyai kebebasan. Nah, kebebasan berpendapat. Kalau di sekolah kan dijelaskan anak-anak itu punya kebebasannya, kebebasan berpendapat, kebebasan mereka berbicara dengan teman-temannya, kebebasan untuk sesuka dia atau memberikan argumen-argumen
kemudian yang inginkan, mungkin itu kebebasan yang ingin dimilikinya atau dia ingin jalan-jalan misalnya kan. Kemudian kelima, kesenangan. Ya, setiap anak itu punya kesenangan. Apakah kesenangannya bermain game atau refreshing atau jajan misalnya kan. Artinya, jadi anak-anak kita itu kalau di kelas pun juga dia punya kesenangan. Ada senangnya mengganggu temannya, ada senangnya hanya dia mendengarkan saja nggak mau mengerjakan tugas. Ada senangnya ada senangnya dia hanya menggambar gurunya yang mengajar di depan. Kan ada juga seperti itu kan? Dia mengungkapkan perasaan itu. Itulah yang kebutuhan dasar manusia itu. Kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, mungkin akan terjadi permasalahan pada diri anak. Maka begitulah itu yang anak kita yang ada yang sering cabut, ada anak kita yang tidak mau mengerjakan tugas. Ini salah satu kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasinya. Ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kalau bagi anak ini pasti dia takut dihukum kan. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan? Jadi apa motivasinya itu adalah pertama untuk menghindari ketidaknyamanannya. Yang kedua motivasinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Berarti kan dia mengharapkan sesuatu. Yang dua motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga itu adalah motivasi menghargai diri sendiri. Dan di sini dia mungkin akan berkata pada dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia bertanya kepada dirinya sendiri. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Inilah yang tujuannya dari disiplin itu. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri manusia, berasal dari dalam diri kita. Kalau bagi anak, ya dia kan, inilah yang kita harapkan. Dia punya motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu. Dia menghargai dirinya dulu, baru bisa dia melakukan sesuatu untuk menghargai orang lain. Nah, dari 3 motivasi itu adalah yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi katanya kan menghindari hukuman, ya kan? Nah, ini dia bersifat negatif di sini. Hukuman itu ada berupa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan tersakiti. Kemudian murid perilaku pasif atau agresif itu meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian murid akan membenci peraturan. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid di dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dilakukan monitoring dan supervisi dari guru. Ini bersifat netral. Kemudian yang positifnya lagi itu adalah restitusi. Restitusi ini solusinya. Ya, restitusi itu merupakan pilihan yang menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Masalahnya bisa terpecahkan dengan restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi itu solusi dari pemecahan semua masalah yang ada pada anak. Dari yang ketiga itu yang restitusi itulah yang bisa kita jadikan patokan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita
posisi guru sebagai teman, yang kedepannya ada posisi guru sebagai pemantau, dan yang kelimanya adalah posisi guru sebagai manajer. Inilah 5 posisi guru, kontrol guru. Yang penghukum, bagaimana penghukum itu? Menggunakan hukuman fisik, guru yang menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nada suaranya tinggi, kemudian matanya kadang melotot, ya kan? Kemudian menghardik, bersifat negatif. Nah, contohnya, kamu selalu saja salah, ya kan? Patuhi aturan yang ada ini, ya kan? Kalau tidak awas ya kan? Itu kan suatu penghukum. Kalau penghukum seperti itu dulunya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini dia berkata lemah lembut, tetapi membuat murid itu merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu bilang sama kamu tetap saja mengecewakan. Jadi anak itu merasa bersalah dia karena dia telah mengecewakan ibu. Kalau sebagai teman ini, kalau sebagai teman ini perhubungan baik yang terjadi dengan murid itu bersifat positif. Yang ada suaranya lembut, penuh senyuman, contoh, ya kan? Ayo dong ikuti peraturan ibu atau peraturan sekolah, ya kan? Tolong bantu ibu ya sekali ini. Seperti itu. Kalau guru yang sebagai teman. Kalau pemantau, bagaimana posisi guru seorang pemantau? Seperti ini. Dia memantau berarti dia mengawasi saja. Mengawasi sesuai peraturan dan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dia telah ditetapkan bersama, baik di kelas maupun di sekolah. Ya, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan dia sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan. Apa kamu tahu apa konsekuensinya? Jadi anak kan dia sudah tahu. Dia tanggung jawab sendiri. Iya Pak, iya Bu, saya sudah tahu konsekuensinya itu melakukan ini, kan? Jadi itulah posisi kita sebagai seorang pemantau. Kalau manajer, itu adalah manajer yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukungnya untuk mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Suaranya tulus, rasa tubuhnya tidak kaku, ya dia melakukan pendekatan pada murid. Contohnya apa? Ya, contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak kamu tanya, tahu Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Apa solusinya? Ya, itulah yang dulu sebagai seorang manajer. Ya mungkin kalau bagi saya sendiri, saya juga belum melakukannya yang seperti sepenuhnya. Mungkin kita banyak yang melakukannya mungkin tipe yang pertama, tipe yang kedua. Ya untuk karena sudah tahu yang posisi guru kontrol guru ini, ya kita rubahlah sedikit-sedikit bagaimana caranya memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum, apakah kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, pemantau, ya, teman, dan manajer. Jadi kalau posisi yang terbaiknya di sini adalah manajer. Tapi kan nggak mungkin awak dari penghukum langsung manajer, kan nggak mungkin dong. Nah, jadi supaya kita bisa jadi seorang manajer, ya kita dulu berawal dulu dari yang negatif itu ke positif. Positif itu adalah teman dulu. Kalau sudah bisa kita jadi seorang teman bagi siswa kita, baru kita kontrol terus. Setelah itu barulah kita bisa bertahap ya. Saya berharap nanti kita bisa seperti itu semuanya, sehingga menjadikan anak didik kita ini menjadi anak didik yang baik. Nah ini itu adalah keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini berbeda dia kan? Yang peraturan kelas itu berasal dari luar diri individu. Kalau keyakinan kelas itu mengacu dalam diri individu tersebut. Nilai-nilai apa yang diyakini, yang dibuat dan disepakatinya bersama. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga sebuah konsep yang digunakan untuk menciptakan budaya dan
disiplin positif di dalam ruang kelas. Ya, kegiatan kelas itu juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh guru dan siswanya tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama sebagai landasan untuk belajar, berinteraksi kemudian keyakinan kelas itu dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Kalau aturan kan kita tidak boleh berbicara saat belajar, ya kan? Kalau keyakinan kelas dia menggunakan kalimat yang positif. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Itu yang pertama siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan dulu. Kemudian guru dan siswa menulis keyakinan yang telah ditulisnya, apa saja keyakinan yang dia inginkan, yang bisa dia patuhi, yang berasal dari dalam dirinya yang bisa dia patuhi. Kemudian guru dan siswa menuliskan keyakinan yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Itu pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini terakhir pada ini adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya, untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekolah yang bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya tadi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya pasti akan terjadi permasalahan pada dirinya. Dan kita coba menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Misalnya anak yang terlambat, ya kan? Kita coba menyelesaikannya menggunakan ini. Ya, apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu didefinisikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan muridnya yang mandiri, bertanggung jawab. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas murid. Kalau anak melakukan permasalahan, kita stabilkan dulu masalahnya. Apa kira-kira pertanyaannya? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bilang sama dia, nanti dia tidak langsung jawab, tanya, bagus. Tidak langsung kita tanya, kenapa kamu seperti ini? Ya, tidak seperti itu kalau segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jadi kalau anak itu sudah kita bikin seperti itu, dia akan mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah yang kedua langkah. Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi anak ini dia katakanlah saya melakukan ini karena ini Bu, saya terlambat karena malamnya pulang sekolah membantu orang tua, malamnya ketiduran. Nah, kan kita tanya itulah dijawabnya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu, kan? Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu kan suatu pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan kepada anak saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Anak akan mengungkapkannya. Kemudian yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan jelas yang kan sudah kita bentuk di awal pembelajaran, kita bentuk keyakinan jelas. Nah, dari sana karena kita sudah menstabilkan identitasnya, kemudian kita sudah mengetahui permasalahan yang dihadapinya, nah kita tanyakan apa saja keyakinan kelas yang kamu langgar, kan? Pasti dia akan menjawab, saya melanggar peraturan kelas yang disiplin Bu, karena saya sering terlambat. Dia bilang seperti itu. Kemudian kira-kira dari itu apa penyelesaian yang bisa kamu bilang sama ibu? Dia cari sendiri penyelesaiannya dengan rasa tanggung jawab. Itu yang segitiga restitusi. Ya, kemarin saya sudah coba membuat karena itu tugas kami sebelumnya, tugas kedua. Ya, anak yang bermasalah waktu itu saya ambil anak yang bermasalah datang terlambat dan
tidur di dalam kelas. Nah, saya tanya, memang diungkapkan ya, saya terlambat karena ini Bu, saya pulang sekolah bantu mak berajul Bu, melewati berajul. Jadi kan sudah tahu permasalahannya. Untuk penyelesaiannya, sebenarnya apa yang ingin kamu buktikan sama Ibu? Jadi dia carilah solusinya sendiri. Dia berbilang tanggung jawabnya, dia cari solusi sendiri. Inilah sedikit dari sini dokumentasi dan beberapa penerapan budaya positif yang telah terlaksana di sekolah kita. Nah, ini sebagian, mungkin yang lainnya mungkin ada. Ini pertama adalah bentuk Jumat pagi. Ini kan bentuk budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah. Kemudian bersalaman sebelum masuk kelas, ya ini mungkin sudah kita lakukan juga. Nah, itu ada ice breaking. Ice breaking itu kan merupakan budaya positif juga yang dilakukan kadang-kadang sebelum belajar. Kemudian membaca Al-Kahfi bersama. Ada lagi sholat berjamaah, sholat Jumat bersama. Ada sedekah setiap hari. Ada keyakinan kelas. Nah, ini menunjukkan keyakinan kelas. Ada upacara bendera, gotong royong, kemudian ada literasi tadarus Al-Quran yang kita laksanakan setiap pagi. Ada lagi, mungkin ada yang lain, nah, ada yang mungkin yang tidak masuk saya buatkan di sini. Ada lagi tuh, ada school misalnya, kan school kita termasuk, ya ada banyak. Tapi tidak sama apa? Nah ya, ada bank sampah, itu kan termasuk budaya-budaya positif. Ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, kan? Itu termasuk budaya positif. Anak yang datang pagi bersalaman dengan kita juga menegurnya dengan senyum anak kita menyapa dia pagi. Itu juga termasuk budaya positif. Mudah-mudahan dengan saya memberikan pemahaman ini kan hanya sedikit yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa sama-sama untuk lebih meningkatkan lagi dan menyerapkan lagi bagaimana budaya positif kita di sekolah supaya dia berpihak kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai guru, kita akan memperluasnya kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik, supaya anak kita ini memang menjadikan mereka yang profil pelajar Pancasila lebih. Kita ingin mewujudkannya seperti itu, profil pelajar Pancasila siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bertanggung royong, kemudian bernalar kritis, kreatif. Itu semuanya. Ya, akhir kata saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, super sekali ya Bapak Ibu, apa yang materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif pada hari ini. Dan semoga kita bisa juga mengamalkannya di dalam kehidupan di rumah maupun di sekolah. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak berapa pemateri? 4. Oke, sebanyak 4 buah pertanyaan di sini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Di sini kami akan catat dulu, setelah itu baru akan dikumpulkan dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru akan dijawab oleh pemateri kita. Setuju Bapak Ibu? Oke, kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Dan saya pribadi pun juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah berbagi pada hari ini tentang budaya positif kepada kami. Dan apa yang disampaikan cukup jelas dan cukup kami pahami, dan semoga kami nanti bisa menerapkannya nanti di lapangan sesuai dengan apa yang kami temukan nanti dalam permasalahan dalam pembelajaran. Nah, di sini tadi juga sudah disampaikan
menjelaskan tentang konsep inti, yaitu tentang peran posisi kontrol. Nah, jadi ada yang mungkin saya ingin lebih tahu jelasnya atau untuk pemateri untuk memberikan salah satu contoh bentuk penerapan posisi kontrol manusia di dalam kita sebagai seorang guru untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran dan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk kesempatan untuk pertanyaannya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hayati. Nanti kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon dulu disebutkan nama dan mata pelajarannya apa. Ya, ada pertanyaan yang lain Bapak, Ibu, silakan. Siapa? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Ibu yang berjilbab ungu, silakan Ibu. Itu misi ya tanah dulu ini ya balonnya kosong kan. Penjelasan tadi kok ada baca ini saja di Jio. Disebut kegiatan tadi. Baiklah, terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada pemateri. Saya ingin pelajaran prakarya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari penjabaran yang telah disampaikan oleh pemateri bahwa pembelajaran itu berpihak pada anak sehingga anak merdeka. Namun untuk realnya di lapangan kita temukan bahwa ternyata anak itu memang tidak bisa, atau menurut saya apakah efektif kalau teori ini kita terapkan kepada anak, karena berdasarkan dari lingkungan yang tidak mendukung dan juga kepada 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi gitu. Itu saja, terima kasih. Moderator. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertilha materi aja yaitu PAI. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu tadi materi menjelaskan bahwa pembelajaran berdifferensiasi yaitu berpusat kepada siswa peserta didik. Secara ada yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui siswa tersebut berbakat belajarnya di visual atau audiovisual atau kinestetik? Terima kasih. Oke, sudah 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Apakah masih ada atau kita cukupkan dengan 3? Apakah masih ada Bapak Ibu? Oh baik, ternyata masih ada ya di sudut hijau sana. Bukan sudut biru lagi, tapi sudut hijau. Karena bapaknya memakai baju hijau. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk bertanya. Pertanyaan yang akan saya tanyakan itu dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut. Motivasi perkenalan, nama Adli PNS SPT AIFO, Fajar BJOK. Pertanyaan yang akan saya tanyakan, dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut, motivasi manakah kira-kira yang banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Motivasi mana? Diulang lagi Bapak. Ya, dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut, motivasi manakah kira-kira yang banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah?
Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dalam memberikan pertanyaan terhadap pemateri kita. Ini menandakan bahwasanya Bapak dan Ibu yang hadir di dalam sini sangat termotivasi dalam kegiatan seminar ini. Betul itu Bapak, Ibu? Baik, di sini saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan yang telah disampaikan oleh penanya, yaitu yang pertama dari Ibu Irmayanti tentang peran posisi kontrol, yang mana di sini beliau meminta contoh penerapan posisi kontrol manusia bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Dimohon kepada Ibu Yarli Suwartida sebagai pemateri untuk menjawab pertanyaan. Contoh posisi kontrol. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah, pertanyaan Yanti tadi contoh dari penerapan posisi kontrol dalam pembelajaran. Oke, contohnya kita mencontohkan anak kita yang datang terlambat. Saya itu kasus yang ditemukan di kelas, anak yang sering datang terlambat. Ya, pertama kita supaya tahu, kita kan tidak langsung menghakimi anak itu. Pas dia masuk, ya kita pintu, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ya kita silakan aja dia masuk ini. Kita tidak langsung menghukumnya. Jadi kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu ini? Kita tidak langsung seperti itu. Setelah kita suruh dia ikut belajar dulu, nanti bilang sama si anak, kamu nanti temui ibu setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, lalu si anak berikut kita. Di sana kita berposisi tadi. Pertama, kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya kan. Kita stabilkan identitas, kita tanya, nah ini kamu tahu kenapa ibu panggil? Terus anak bertanya, menjawabnya, ya Bu, saya tahu, saya tadi datangnya terlambat. Terus dia tanya, kenapa kamu datang terlambat? Nah, saya ini pasti menjawab, saya datang terlambat, dijelaskannya alasannya kan. Kalau karena kita sudah tahu alasannya, lalu baru kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Nah, kita tanya dia, kita juga pertanyaan lagi, dia tidak pas di menstabilkan identitas itu kita bilang sama mereka, sama si anak, tidak apa-apa, kata kita kan. Kalau orang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Anak akan merasa berarti dia akan dihargai, berarti kan? Dia akan dihargai, berarti ibu ini saya melakukan kesalahan, jadi dijawabnya dalam hatinya dia menghargai dirinya sendiri. Karena sudah tahu hal seperti itu, kita tanya apa alasannya, si anak pasti akan menceritakan apa permasalahan yang dihadapi. Jadi itu yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita tahu, baru kita cari penyelesaiannya. Si anak ini akan mencari solusinya sendiri, bukan kita yang mencari solusinya, tapi kita sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Nah, kita tanya, kira-kira karena itu permasalahannya, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi si anak ini akan mengatakannya sendiri. Saya akan datang lagi awal Bu, saya nanti bangun pagi-pagi, kan dia disebutkan alasannya. Saya bangunnya terlambat waktu dia kita tanya validasi tindakan yang salahkan. Nah, jadi pas kita dijelaskannya, dicarilah solusinya sendiri. Datang lagi awal, tidurnya lagi awal. Nah, jadi sampai dia cepat bangun pagi dan cepat datang ya sekolah. Setelah kita minta itu, kita tanya lagi keyakinan siapa yang kamu melanggar. Dia akan jawab, ya disiplin Bu. Ya. Dia akan jawab juga. Dia carilah solusinya. Jadi di sanalah kita bertindak yang namanya sebagai mengontrolnya dan
sebagai manajer. Jadi si anak yang mencarikan solusinya sendiri, bukan kita yang menjadikan solusinya, dia yang mencari solusi sendiri. Jadi contoh permasalahan anak yang terlambat. Jadi itu contoh dari kontrol guru dalam penerapan diskusi. Baik, bagaimana Ibu? Apakah sudah puas dengan jawaban oleh materi kita? Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu dari Ibu Reni Yeni. Ini tentang pelajaran berpihak pada anak. Nah, apakah metode ini bisa efektif kita terapkan pada anak? Nah, kita minta kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka kita kan pembelajarannya memang berpihak kepada siswa, berpihak kepada murid. Ya, kalau kita kata Ibu Edi tadi di lingkungan kita ini apakah cocok? Ya, apakah bisa diterapkan ya pembelajaran yang berpihak kepada anak itu yang lingkungan kita kurang sesuai seperti itu? Ya kan Bu Edi? Ya kalau menurut saya kita bisa menerapkannya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya kita makanya kita berusaha untuk bagaimana mencoba untuk memerdekakan anak itu. Ya katanya tadi kan anak nakal, ya kan, tidak bisa diatur. Nah, itu tujuannya, makanya ada namanya tadi restitusi. Ya kita bukan kalau anak melakukan kesalahan, kita bukan langsung menghukumnya. Ya, kita harus tahu dulu apa konsekuensinya yang telah kita sepakati bersama, baru kita carikan solusinya dengan cara restitusi, kemudian baru dengan segitiga restitusi tersebut. Mungkin itu ada tambahan mungkin Baik, Bapak Ibu hadirin, apakah ada tambahan atau penguatan dari ini? Dari proses penerapan pelajaran berpihak pada anak, apakah Ibu penanya sudah puas dengan jawaban dari kita? Oh, sudah. Dan bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya? Kalau ada tambahan dari baik, terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Ibu pemateri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di sini pertanyaan dari Ibu yaitu bagaimana cara menentukan bakat atau kesenangan anak dalam proses pendiferensiasian tersebut. Nah, kita minta penjelasannya kepada Ibu pemateri. Terima kasih Bu Moderator. Ya, pertanyaan yang selanjutnya itu dari Bu Rara tadi kan. Pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana caranya untuk menentukan apakah anak ini visual, kinestetik, dan audio, ya kan? Ya, sebelum memulai pembelajaran, di awal pembelajaran kita lakukan tes awalnya dulu. Jadi dari tes awal itu kita bisa menentukan mana anak kita ini yang tergolong yang visual, audio visual, dan kinestetik. Nah, dari sana kita bisa mengelompokkan anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia yang visual, ya kita berikan materi atau pekerjaan tugas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau yang audio, ya kita berikan juga video pembelajarannya yang audio seperti itu. Kemudian kalau yang kinestetik, ya kita ajak anak itu untuk membuat suatu produk misalnya kan, nah itu kan merupakan bentuk dari pengelompokan dari kinestetik, visual, dan audio visual. Mungkin itu Baik, bagaimana kepada Ibu penanya? Apakah sudah merasa puas dengan jawaban pemateri kita? Dan sudah mendapatkan pencerahan bagaimana kita caranya memberikan referensi kepada peserta didik nantinya?
dijawab oleh pemateri kita, dan terima kasih kita ucapkan kepada pemateri atas berbagi ilmunya di dalam seminar ini. Baik Bapak Ibu. Sudah 3 anak. Bakok beras siapa sih kok Pak? Pak malah rekah tu. Jadi mah Pak berada kah dia. Nah, ini uban Pak jale salah sampiang. Salah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuzirwan Effendi, SPD MM, Kepala SMP 1 4 Koto Ormalintang. Saya sebagai kepala sekolah menanggapi hasil seminar yang ditampilkan oleh Yardli Swarnida SE, bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran memang harus ada budaya positif yang disampaikannya tadi, seperti segitiga restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan manusia, dan 5 kebutuhan manusia. Kami mengharapkan Ibu Yardli Swarnida dapat mencapai guru penggerak dan menerapkan budaya positif ini di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rosi Ausia Jinita SPD. Saya guru bahasa Inggris di SMPN 1 4 Koto Ormalintang. Terima kasih sekali di sini saya ucapkan kepada Ibu Materi CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Yardli Swarnida SE, yang telah menyampaikan materi aksi nyatanya tentang disiplin positif. Baik, materi tersebut sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutamanya saya sendiri sebagai guru. Insya Allah semoga disiplin positif ini tetap kita terapkan dan kita lanjutkan ke dalam proses pembelajaran kita. Tapi tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat hendaknya. Dan semoga Ibu Yardli Swarnida lulus ke dalam anggota guru penggerak angkatan 10. Dan semoga saya juga bisa mengikuti masuk ke tahap CGP angkatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Perkenalkan, nama saya Reni, berasal dari SMP 1 4 Koto Ormalintang. Terima kasih kepada pemateri calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Yardli Swarnida telah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru dan dalam penerapan budaya positif, dan saya rasa ini sangat berguna bagi saya sebagai seorang pendidik sehingga bisa saya terapkan kepada peserta didik yang saya ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Guru-guru hebat Indonesia, apa kabar? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Latif. Saya mengajar IPS di SMPN 1 4 Koto Ormalintang. Dan hari ini saya ingin menanggapi hasil dari seminar hari ini, yaitu yang diselenggarakan di SMPN 1 4 Koto Ormalintang. Saya ingin menanggapi hasil dari seminar yang diselenggarakan oleh Ibu Yardli Swarnida SE. Jadi dari hasil tadi saya melihat ada namanya budaya positif, terus ada namanya segitiga restitusi, terus kontrol guru di dalam kelas, di mana posisi kita sebagai guru. Dan untuk semuanya hasilnya luar biasa, ini sangat bermanfaat untuk saya. Semoga kedepannya saya juga dipanggil jadi calon guru penggerak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama